Semua gol kemenangan dan semua perayaan gila berakhir sia-sia. Bukan karena kalah bertanding, tapi karena ditendang oleh aturan yang tertera. Itulah Como. Como sedang menghadapi ancaman nyata. Mereka bisa saja finish di 4 besar Serie A, tapi dilarang menginjakan kaki di kompetisi kasta tertinggi Eropa. Ada bom waktu administratif yang sedang berdetak di jantung manajemen mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa uang melimpah Hartono bersaudara tak cukup untuk menyelamatkan mereka dari lubang jarum UEFA? Kini kita akan membahas 3 dosa besar yang bisa menghancurkan mimpi Como. Mari kita bahas lengkapnya. PR pertama yang paling kasat mata adalah rumah mereka sendiri, yaitu Stadion Giuseppe Sinigaglia. Secara visual, stadion ini sangat indah karena terletak tepat di pinggir danau Como yang ikonik. Namun bagi UEFA, estetika saja tak ada harganya jika tidak ada keamanan dan teknis di dalamnya. Ada 3 alasan teknis mengapa UEFA kemungkinan besar akan memberikan rapor merah pada stadion ini. Tahukah Anda, sebagian tribun di Sinigaglia saat ini menggunakan struktur bongkar pasang atau sementara. UEFA mewajibkan setiap stadion yang menggelar laga internasional memiliki tribun permanen di keempat sudutnya. Tanpa bangunan yang kokoh dan permanen, izin keamanan tidaklah turun. Ukuran lapangan yang menciut adalah masalah yang sangat teknis tapi fatal. Standar lapangan UEFA untuk kompetisi elit adalah lebar 68 meter. Masalahnya lahan di Sinigaglia sangat sempit karena terhimpit jalan raya dan bangunan sejarah. Saat ini lebarnya hanya 66 meter. Kurang 2 meter saja cukup untuk mendiskualifikasi stadion ini. Fasilitas stadion, media dan VIP Liga Champions adalah industri raksasa. UEFA menuntut ruang kerja jurnalis yang luas, fasilitas broadcaster yang canggih, hingga ruang VIP yang memadai. Saat ini Sinigaglia jauh dari kata itu. Manajemen sebenarnya sudah menggandeng arsitek, yaitu firma arsitek, yang membangun stadion Tottenham Hotspur. Namun konstruksi butuh waktu. Jika renovasi belum rampung, per September nanti, Como harus menjadi tim musafir. Kabarnya mereka sudah mengontak Udinese atau Sassuolo untuk meminjam markasnya. Namun bukankah sangat menyedihkan jika momen bersejarah Como di UCL justru harus dirayakan di kota lain yang jauh dari rumah? Banyak orang berpikir mereka punya grup jarum orang terkaya di Indonesia. Tapi di Eropa, punya pemilik kaya bisa menjadi kutukan jika tidak berhati-hati. Inilah yang disebut financial fair play. Mari kita lihat angka yang cukup mengerikan. Pada laporan periode Februari 2026, Como mencatatkan pemasukan sekitar 16 juta euro. Tapi mengeluarkan dana sebesar 126 juta euro. Artinya ada lubang defisit sebesar 110 juta euro. Atau lebih dari 1,8 triliun rupiah di dalam satu musim. UEFA tidak melarang orang kaya membakar uang, tapi mereka melarang klub memiliki defisit yang tidak sehat. Aturan baru UEFA kini membatasi pengeluaran skuad seperti gaji pemain, agen, dan biaya transfer. Hanya boleh di angka 70% hingga 80% saja dari total pendapatan klub. Jika Como lolos ke UCL, neraca keuangan yang berdarah-darah seperti ini, mereka akan langsung masuk radar pengawasan ketat. Memang ada masa toleransi bagi tim debutan, tapi itu tak lama. Jika mereka gagal menyeimbangkan neraca lewat skema settlement management, nasib mereka bisa berakhir seperti AC Milan pada 2009.
dicoret dari kompetisi Eropa meskipun secara prestasi mereka berhak lolos. Ini adalah peringatan keras untuk manajemen untuk memulai mencari sponsor global dan tak hanya mengandalkan suntikan dana dari pemilik. Masalah ketiga adalah yang paling sering terlupakan oleh para manajer tim game sepak bola, tapi sangat krusial di dunia nyata. Aturan homegrown player UEFA mewajibkan setiap tim mendaftarkan 25 pemain, di mana 8 pemain diantaranya wajib berstatus homegrown. Aturannya spesifik, 4 pemain harus lulusan akademi klub itu sendiri, dan 4 lainnya boleh lulusan akademi klub lain di negara yang sama, yaitu Italia. Disinilah letak masalahnya. Selama masa kenaikan kasta, Como sangat agresif membeli pemain bintang yang sudah matang dan pemain asing berkualitas sesuai selera Cesc Fabregas. Dampaknya pembinaan pemain muda terlupakan. Saat ini Como baru memiliki 2 nama resmi yang masuk kategori ini. Salah satunya adalah kiper Como, yaitu Figurito. Tanpa 8 pemain homegrown, kuota pendaftaran pemain Como di Liga Champions akan dipotong secara otomatis. Jika mereka hanya punya 2 pemain lokal, maka mereka hanya boleh mendaftarkan 19 pemain saja. Bayangkan bermain di kompetisi paling padat di dunia dengan skuad yang sangat tipis. Ini adalah bunuh diri taktik. Manajemen sekarang dipaksa untuk menurunkan egonya di pasar transfer dan mulai memburu pemain-pemain lokal Italia atau mempromosikan pemain muda dari akademi mereka sendiri. Meskipun kualitasnya mungkin belum setara dengan pemain bintang. Waktu terus berjalan. Como sedang berada di persimpangan jalan antara menjadi dongeng terindah dalam sejarah sepak bola Italia atau menjadi peringatan tentang betapa kejamnya regulasi Eropa. Grup Jarum punya uangnya, Fabregas punya taktiknya, dan para pemain punya semangatnya. Tapi apakah manajemen mampu memenangkan pertandingan di ruang sidang di kantor UEFA? Jika mereka gagal membenahi stadion, menyeimbangkan keuangan, dan memenuhi kuota pemain lokal, maka mimpi di Liga Champions itu hanya akan tetap menjadi mimpi. Apakah Como akan berhasil mengatasi rintangan administratif ini? Atau mereka akan bernasib tragis seperti AC Milan?